Indonesia semakin melejit usai kesuksesan menjalankan proyek naturalisasi. Namun nasib sial harus dialami oleh beberapa pemain yang pernah menolak Garuda. Mereka alami penurunan karir sampai sulit menembus tim nasional yang diinginkan. Beruntung skuad tanah air berhasil mendapatkan pengganti yang lebih bagus. Dengan skuad saat ini, skuad asuhan Shin Tae-yong semakin dekat menggapai mimpi main di Piala Dunia. Bagaimanakah kisah pengganti pemain naturalisasi yang ternyata lebih gacor? Semakin merosotnya karir Emil Audero. Emil Audero mulai menerima nasib kurang beruntung setelah dirinya menolak untuk membela timnas Indonesia. Pasalnya, sang kiper diabaikan timnas Italia dan gak dapat menit bermain di Como. Padahal, kiper berusia 27 tahun ini merupakan incaran utama dari timnas Indonesia di awal kepemimpinan Shin Tae-yong. Bahkan, dirinya sudah didekati sejak zaman Simon McManamy. Emil sendiri merasa karirnya bakal meredup dan kurang bermanfaat jika memilih Indonesia. Dia lebih memilih untuk memperjuangkan tempat bersama timnas Italia. Sejalan dengan anaknya, ayah Emil yakni Edi Mulyadi juga menolak keras wacana bermain di timnas Indonesia. Dirinya lebih memilih anaknya untuk membela Italia agar bisa bermain di Piala Dunia. Kalau Emil ingin main di Piala Dunia, dia harus tetap bermain untuk timnas Italia. Kita lolos Piala Dunia aja enggak, terlalu rugilah buat Emil, ucap sang ayah. Meski begitu, rumor tentang Emil membela timnas Indonesia tetap berlanjut. Apalagi sang kiper sempat kedapatan berfoto dengan ketua PSSI yakni Erick Thohir. Di sisi lain, Emil sendiri justru semakin mengalami penurunan setelah menolak Indonesia. Ex-kiper Juventus ini musim lalu dipinjam oleh Inter Milan selama semusim. Kiper kelahiran Mataram ini nggak mampu memenuhi ekspektasi dari Simone Inzaghi. Hal ini terlihat dari dirinya yang hanya main sebanyak 6 kali di semua kompetisi musim lalu. Akhirnya Emil direkrut oleh Como untuk menjadi penjaga gawang mereka musim ini. Naasnya, kiper berusia 27 tahun tersebut justru kalah dari Pepe Reina. Dirinya bahkan diabaikan oleh timnas Italia asuhan Luciano Spalletti. Mantan pelatih Napoli ini lebih fokus kepada kiper-kiper konsisten seperti Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, dan Guglielmo Vicario. Diperkuat Maarten Paes yang lebih gacor. Nasib sial yang dialami Emil Audero berbanding terbalik dengan Maarten Paes saat bermain di timnas Indonesia. Sang kiper tampil gacor saat membela skuad Garuda di ronde ketiga. Pemain berusia 26 tahun ini menunjukkan kemampuan epiknya saat melawan Arab Saudi dan Australia. Dalam 2 laga tersebut, sang kiper tampil cemerlang mempertahankan gawang skuad Garuda. Saat melawan tim Elang Hijau, ex-kiper FC Utrecht ini mencatatkan statistik yang apik. Hal ini dibuktikan dengan mencatatkan 3 kali penyelamatan krusial dan 1 kali menepis tendangan penalti. Kehebatan Bang Paes sampai mendapatkan pujian dari media beken seperti ESPN. Media ini memuji sang kiper yang tampil apik menahan tembakan penalti dari Salem Al-Dawsari. Pemain debutan Maarten Paes berubah dari penjahat menjadi penyelamat di malam bersejarah bagi Indonesia, tulis ESPN. Kemudian, kiper kelahiran Nijmegen ini kembali menunjukkan kualitasnya kala berjumpa Australia. Bermain selama 90 menit. Sang kiper berhasil melakukan 5 penyelamatan krusial. Banyak pihak yang menganggap Paes telah memilih keputusan yang tepat membela timnas Indonesia. Pasalnya, sang kiper miliki peluang yang kecil untuk membela Belanda. Dirinya harus bersaing dengan kiper beken seperti Bart Verbruggen dan Mark Flekken. Kedua kiper ini merupakan pemain inti dari Brighton dan Brentford FC yang mentas di Premier League. Kemudian, kehadiran Maarten Paes bermain di timnas Indonesia juga membuat para fans sangat bersyukur. Bahkan Nadeo Argawinata juga sangat senang dengan hadirnya sang kiper. Nadeo mengungkapkan banyak mendapatkan ilmu baru usai kehadiran kiper FC Dallas ini. Saya merasa sangat beruntung bisa satu tim dengan Maarten Paes. Meski hanya berada di bangku cadangan, saya bisa belajar banyak dari dia, ungkap Nadeo. Pascal Struijk yang diabaikan timnas Belanda. Selain Maarten Paes, Pascal Struijk juga menjadi perbincangan hangat pecinta sepak bola Indonesia.
Sang pemain kini tengah dikaitkan kembali akan dinaturalisasi oleh PSSI. Sebelumnya Struijk sempat menjadi incaran skuad Garuda yang ingin memperkuat sektor bek. Namun saat itu dia menolak dan menunggu panggilan dari timnas Belanda. Bahkan pemain kelahiran Deurne ini juga menolak tawaran bermain di timnas Belgia. Pemain berusia 25 tahun ini tetap setia menunggu panggilan dari skuad oranye. Kegagalan timnas Indonesia mendapatkan Pascal Struijk sampai mendapatkan ejekan dari media Vietnam. Soha mengolok tim merah putih yang harus menelan liur pahit usai ditolak oleh sang pemain. Indonesia harus memendam ambisi memanggil bintang dari Liga Inggris Pascal Struijk. Pemain milik Leeds United ini menegaskan sama sekali tidak tertarik membela timnas Indonesia, tulis Soha. Setelah menolak timnas Indonesia, kini sang pemain justru mengalami penurunan performa. Bek berusia 25 tahun ini gagal membawa timnya promosi ke Premier League musim lalu. Pasalnya Leeds United kala itu harus bertekuk lutut usai kalah dari Southampton di final playoff championship. Kegagalan ini membuat kesempatan sang bek dilirik Ronald Koeman semakin menipis. Baru-baru ini Struijk dikabarkan kembali masuk dalam radar naturalisasi PSSI. Kepastian ini diberitakan langsung oleh media asal Belanda yakni Voetbal Primer. Pascal Struijk adalah pemain yang luar biasa dan memiliki opsi untuk bermain bagi Indonesia. Sudah kedatangan Jay Idzes, bek Serie A. Penolakan Pascal Struijk bukan menjadi masalah yang berarti bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda justru dapat pengganti yang lebih senior pada sosok Jay Idzes. Pemain 24 tahun ini mengaku nggak butuh waktu lama memutuskan bermain bersama Garuda. Dia punya keinginan mulia membuat kakek dan neneknya bangga karena bermain di tanah air. Idzes sendiri punya karir yang cukup apik di kompetisi Serie A bersama Venezia. Dirinya merupakan pilihan reguler pelatih Eusebio Di Francesco di skuad Leoni Alati. Salah satu penampilan apiknya ditunjukkan saat bertandang ke San Siro melawan AC Milan. Bang Jay saat itu menjadi pemain dengan rating tertinggi di Venezia yakni 6,1. Bahkan dalam satu momen Idzes sempat memenangkan duel 1 lawan 1 dengan Alvaro Morata. Kapten timnas Spanyol itu sampai tersungkur karena kalah duel dengan sang bek. Selain itu, karir Idzes juga semakin menanjak bersama timnas Indonesia. Pemain kelahiran Merlo ini sampai ditunjuk sebagai kapten baru skuad Garuda oleh pelatih Shin Tae-yong. Alasannya, sang bek punya jiwa kepemimpinan dan kenyang pengalaman di Eropa. Kepemimpinan Idzes sudah dibuktikan saat meraih 2 poin kontra Arab Saudi dan Australia. Eusebio Di Francesco langsung memberikan sanjungan kepada performa hebat sang bek. Mantan pelatih Sassuolo ini bilang Idzes merupakan pemain yang bisa diandalkan di klub maupun timnas. Idzes merupakan pemain yang selalu tampil baik meski banyak memainkan pertandingan, baik bersama kami maupun saat di tim nasional, ujar sang pelatih. Potensi Jordi Weerman yang tenggelam. Jordi Weerman juga menjadi salah satu nama yang pernah menjadi incaran PSSI. Sayangnya pemain tersebut karirnya sekarang meredup dan dirinya malah bermain di Liga Indonesia. Pemain berusia 25 tahun ini pernah menjadi harapan besar untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Ex-pemain FC Luzern ini dinilai banyak drama saat hendak dinaturalisasi oleh PSSI. Bahkan dirinya sempat diisukan ditawari sejumlah uang untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Namun hal tersebut langsung ditepis oleh pemain kelahiran Den Haag tersebut. Kami nggak membicarakan soal uang. Kami membicarakan tentang saya menjadi bagian dalam timnas. Apa yang ingin kami raih dalam 5 tahun ke depan, ucap Weerman. Usut punya usut, ternyata alasan utama dari sang gelandang menolak timnas Indonesia karena ingin fokus karirnya di klub. Tawaran tersebut datang saat saya sedang dalam proses perpindahan klub. Jadi fokus saya lebih ke klub. Hanya masalah timing sebenarnya yang gak tepat, ungkap Weerman. Nasib miris justru datang kepada Weerman yang saat ini hanya menjadi pemain Madura United. Hal ini makin menyulitkannya untuk bermain untuk timnas Indonesia dan membuatnya menyesal. Saya ingin dinaturalisasi, saya ingin bermain untuk timnas Indonesia. Jadi tentu saja saya merasa menyesal. Tapi itu sudah menjadi keputusan, singgung Weerman. Lini tengah lebih solid bersama Tom Haye. Meski ditolak Jordi Weerman, timnas Indonesia mendapatkan pengganti yang lebih baik, yakni Tom Haye.
Pemain 29 tahun ini merupakan jenderal lini tengah skuad Garuda. Haye sudah membuktikan kualitasnya ketika Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia di ronde ketiga. Ex-SC Heerenveen ini menjadi pengatur serangan tim Merah Putih. Saat melawan pasukan Elang Hijau, sang gelandang mampu mengatur skuad Garuda dengan baik. Ex-Les ini berhasil membukukan 33 kali sentuhan di sepanjang laga. Penampilan apiknya kembali dilanjutkan saat berhadapan dengan Desak Gerus. Meski hanya bermain 20 menit, dia berhasil mencatatkan umpan sukses sebesar 78%. Berkat kemampuan gemilangnya, gelandang 29 tahun ini menjadi incaran para klub besar di Liga Top Eropa. Sang pemain sempat dirumorkan ke Dinamo Zagreb dan Oxford United. Namun dirinya lebih memilih Almere City sebagai pelabuhan barunya di musim ini. Sang gelandang menegaskan keputusannya untuk membela Almere adalah hal yang tepat. Pilihan saya berdasarkan hati dan pikiran, kata Tom Haye. Selain itu, Haye juga mengungkapkan kekesalannya terhadap klub lamanya yakni SC Heerenveen. Saat itu dirinya menganggap pihak klub telah menutup kesempatannya untuk bermain di Como 1907. Klub tidak mengizinkan saya untuk pergi dan tentunya itu sangat menyakitkan, kata Haye kepada ESPN NL. The Professor langsung menunjukkan kehebatannya di laga debut bersama Almere City. Bermain selama 32 menit, dia mampu membawa tim meraih 1 poin saat menahan imbang Heracles. Redupnya bakat Jenson Schild. Jenson Schild juga menjadi nama yang pernah menolak pinangan dari timnas Indonesia. Pemain jebolan PSV ini sudah diincar oleh Shin Tae-yong karena postur tubuhnya yang menjulang tinggi. Jenson Schild menjadi salah satu pemain yang diinginkan langsung oleh Shin Tae-yong. Dirinya sampaikan kepada saya untuk menggoda pemain tersebut, ucap Hassani Abdul Ghani. Namun Hassani menjelaskan pemain 21 tahun ini masih belum siap untuk membela timnas Indonesia. Alasannya Jenson Schild masih menunggu dan berharap dipanggil timnas Belanda. STY pernah pesan ke saya untuk menggoda Jenson Schild supaya bisa membela U20 saat itu. Namun Jenson Schild mengatakan belum siap membela timnas Indonesia, ungkap Hassani. Ambisi Schild untuk menembus timnas Oranye sendiri terancam gagal karena penurunan performanya. Dia bahkan hanya mampu tampil sebanyak 17 laga bersama Sunderland musim lalu. Belum lagi cedera lutut yang harus membuatnya absen hingga akhir tahun. Pada akhirnya Schild berpotensi besar gagal dipanggil timnas Belanda karena hal tersebut. Selain itu, posisi Jenson Schild juga sudah diisi pemain-pemain beken Belanda lainnya. Sebut saja Matthijs de Ligt, Jorel Hato, hingga Jurjen Timber yang kerap menjadi andalan di sektor bek tengah. Apalagi timnas Belanda juga masih punya bek tengah muda yang saat ini memperkuat Tottenham Hotspur. Mickey van de Ven tengah disorot karena mencatatkan clean sheet bersama The Lily White. Datangnya Miss Hilgers bek kualitas Europa League. Setelah ditolak Jenson Schild, timnas Indonesia kebanjiran berkah usai berhasil mendapatkan Miss Hilgers. Pasalnya sang bek saat ini merupakan pemain muda potensial yang berkarir di Eredivisie. Bahkan Hilgers terang-terangan mengungkapkan keinginannya membela skuad Garuda. Tentu saja aku berasal dari Belanda dan timnas kami hebat. Namun Indonesia penting bagiku, karena aku dibesarkan dengan banyak pengaruh Indonesia, kata Hilgers. Selain itu, Hilgers juga tampil konsisten membawa FC Twente bertengger di papan atas. Sang pemain tampil solid dengan mencatatkan tackle sukses sebesar 61%. Performa konsisten kembali ditunjukkan Hilgers dengan memenangkan 44% duel. Oleh sebab itu, kehadirannya membuat banyak pihak terkejut. Gue juga kaget dia mau kesini. Feeling gue dia akan memilih Belanda karena dia udah nempel lah sama timnas Belanda, ucap Justinus Laksana. Selain itu, performa Miss Hilgers juga di musim ini digadang-gadang akan semakin meningkat. Pasalnya, sang pemain akan bermain di Europa League berhadapan dengan Manchester United. Setelah itu, dirinya juga akan bermain melawan klub besar asal Turki yakni Fenerbahce. Dengan menjamu lawan yang kuat, Hilgers diyakini akan mendapatkan ilmu dan pengalaman yang baru. Apalagi sang bek diprediksi bakal bermain bersama timnas Indonesia di bulan Oktober. Kehadirannya tentu saja akan meningkatkan kualitas skuad Garuda Nusantara. Membuang kesempatan emas ke Piala Dunia.
Penolakan membela timnas Indonesia mungkin akan jadi penyesalan seumur hidup bagi pemain keturunan. Pasalnya, skuad Garuda punya peluang besar untuk tampil di Piala Dunia dalam waktu dekat. Secara mengejutkan, Indonesia berhasil meraih hasil luar biasa kontra Arab Saudi dan Australia. Dua tim langganan Piala Dunia ini sukses ditahan imbang oleh anak asuh Shin Tae-yong. Performa luar biasa ini sampai mengejutkan beberapa media internasional seperti ESPN. Selain itu, ada Makan Bola yang terkejut dengan permainan skuad Garuda. Media asal Malaysia ini menuliskan kalau Indonesia sudah meningkatkan standar ASEAN. Bahkan media ini memprediksi skuad Merah Putih bisa melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Mereka tidak hanya membuat kejutan, ini merupakan langkah maju dari standar permainan Indonesia dan ASEAN. Performa ini bisa membawa Indonesia tampil di Piala Dunia, kata Makan Bola. Keyakinan besar juga disampaikan oleh calon bek tangguh skuad Garuda yakni Miss Hilgers. Pemain FC Twente ini sangat yakin peluang yang dimiliki oleh timnya. Menurut Hilgers, dengan kekuatan yang sekarang, pasukan Merah Putih mampu untuk bersaing. Bahkan sang bek punya ambisi besar untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dengan kekuatan yang sekarang saya yakin bisa bersaing dengan tim-tim lain. Saya pikir kami bisa mencapai semua itu untuk lolos ke Piala Dunia 2026, kata Hilgers. Dengan langkah cerdas PSSI mengganti pemain keturunan yang lebih gacor, apakah Indonesia mampu memberikan penyesuaian terdalam kepada para pemain yang memberikan penolakan?